Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 multimedia, 10 TKP dan 10 AKL yang hari ini tetap melakukan pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu pada pertemuan hari ini. Pada minggu yang lalu kita sudah bicara tentang hikayat, tentang ciri-ciri, tentang pengertian, tentang nilai-nilai yang ada dalam hikayat. Pada minggu ini kita masih bicara tentang hikayat, tapi lebih tekankan lagi pada pembelajaran tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Sebelum memulai materi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, Ibu ingatkan lagi jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah dibagikan linknya di grup WA kalian masing-masing. Dan tolong kalian pahami pembelajaran pada hari ini. Pemaparan yang akan Ibu berikan melalui video pembelajaran hari ini. Catat jika kalian merasa ada pemaparan yang kalian anggap kurang dimengerti, dan hubungi Ibu melalui WA atau telepon untuk menanyakannya kembali. Pengertian hikayat. Minggu kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian hikayat. Ibu hanya ingin mengingatkan kembali yang diartikan hikayat adalah salah satu jenis karya sastra lama berbentuk cerita atau prosa yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian, dan kepahlawanannya. Berarti cerita ini adalah kisah lampau. Biasanya hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik seperti yang sudah Ibu jabarkan pada pertemuan sebelumnya. Struktur hikayat. Struktur hikayat hampir sama dengan struktur dalam teks anekdot, yaitu terdiri dari 5 struktur. Yang pertama, abstrak. Dikatakan abstrak karena pada paragraf teks tersebut menggambarkan tentang cerita awal, bisa berupa pendahuluan atau inti cerita yang akan dikembangkan. Contohnya, misalkan pemaparan tentang suatu kerajaan. Yang kedua, struktur orientasi. Struktur ini menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Jadi intinya peristiwa ini pertama kali muncul dikarenakan apa. Yang ketiga berupa struktur krisis, yaitu bagian yang menjadi hal atau masalah yang terjadi kepada orang yang diceritakan, atau konflik yang memulai memuncak yang terjadi pada suatu tokoh peran utamanya. Keempat, struktur reaksi, yaitu penyelesaian dari sebuah konfliknya. Bagaimana konflik itu bisa terselesaikan dengan baik. Yang kelima, struktur koda, yaitu struktur yang memaparkan tentang akhir dari sebuah cerita. Biasanya bisa simpulan atau pelajaran yang dapat diambil dari suatu cerita tersebut. Kaidah kebahasaan teks hikayat. Yang pertama, dalam teks hikayat, kaidah kebahasaannya jelas menggunakan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu yang pada saat itu adalah bahasa utama yang dipakai oleh masyarakat setempat. Yang kedua, menggunakan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang tidak lazim digunakan saat ini. Contohnya sadan yang berarti selanjutnya, hata yang berarti lalu, menangguh yang berarti menunda waktu, dan sebagainya. Yang ketiga, jelas kaidah kebahasaannya berbentuk prosa atau cerita, jadi berupa teks-teks yang menceritakan suatu keadaan berupa rekaan atau imajinasi seseorang. Sebuah teks hikayat
pastinya bisa dikembangkan menjadi bentuk prosa lain seperti cerpen atau drama. Bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan hikayat menjadi bentuk prosa lain seperti cerpen dan drama? Yang pertama, jelas kalian harus membaca berulang-ulang isi teksnya. Kemudian menulis isi setiap paragraf, cari poin pentingnya per paragraf, cari ide utamanya. Kemudian memberikan makna setiap paragraf secara urut. Menafsirkan bagian-bagian paragraf yang maknanya belum dipahami. Karena di dalam sebuah hikayat menggunakan kata-kata arkais. Jadi kalian menafsirkan atau mencari makna dari kata-kata yang ditemukan tadi. Kemudian mencari nilai-nilai didik, mengisi tabel nilai didik, membuat draft cerpen dari teks hikayat yang dikonversi. Kemudian mengembangkan ide teks hikayat menjadi cerpen dan menyunting dan merevisi naskah yang sudah kalian tulis ulang. Baik anak-anakku, sebelum Ibu akhiri pada pertemuan pagi hari ini, perlu Ibu simpulkan bahwa teks hikayat merupakan bentuk prosa lama yang dalamnya menggunakan bahasa-bahasa Melayu klasik yang berkisah tentang dunia keistanaan atau orang-orang yang terkenal dengan kesaktiannya dan sebagainya. Adapun struktur teks hikayat hampir sama dengan struktur teks anekdot, di mana terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Serta kaidah kebahasaan teks hikayat, jelas pastinya menggunakan bahasa Melayu klasik, terus menggunakan kata-kata arkais, dan berbentuk prosa yang merupakan hasil rekaan atau imajinasi pengarangnya. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian kumpulkan satu buah teks hikayat yang kalian bisa cari di Google atau bisa kalian buat sendiri. Ibu tunggu batas waktu pengumpulannya sampai Senin besok. Silakan kalian kumpulkan per kelas, kemudian serahkan Ibu pada saat Ibu piket hari Senin minggu depan. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.